Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat dari kelas PJKRB dengan NIM 22030 Baik, saya akan membacakan materi saya, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan, dalam kurung P3K. Pertolongan pertama merupakan tindakan pertolongan yang diberikan terhadap korban dan tujuan mencegah keadaan bertambah buruk sebelum si korban mendapatkan perawatan dari tenaga medis resmi. Jadi tindakan pertolongan pertama dalam kurung PP ini bukanlah tindakan pengobatan sesungguhnya dari suatu diagnosa penyakit agar isi penderita sembuh dari penyakit yang dialami. Pertolongan pertama biasanya diberikan oleh orang-orang di sekitar korban yang diantaranya akan menghubungi petugas kesehatan terdekat. Pertolongan ini harus diberikan secara cepat dan tepat, sebab penanganan yang salah dapat berakibat buruk, cacat tubuh, bahkan kematian. Pentingnya pertolongan pertama. Pertolongan pertama yaitu memberikan pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Tindakan medis dasar berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh awam atau awam yang terlatih khusus. Batasannya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh pelaku pertolongan pertama. Tujuan pertolongan pertama adalah A. Menyelamatkan jiwa penderita, B. Mencegah cacat, C. Memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Dasar hukum memberikan pertolongan, pasal 531 KUHP. Barang siapa menyaksikan sendiri ada orang dalam keadaan bahaya maut, ialah memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya. Si penderita sedang pertolongan itu dapat diberikan atau diadakannya dengan tidak akan mengkhawatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena, bahwa di hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500.000. Jika orang perlu ditolong itu mati, diancam dengan sanksi KUHP 45, 165, 187, 304, 478, 425, 525, 566. B. Prinsip dasar. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam menangani suatu keadaan darurat tersebut diantaranya: 1. Pastikan Anda bukan menjadi korban berikutnya. 2. Pakailah metode atau cara pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien. 3. Biasakan membuat catatan tentang usaha-usaha pertolongan yang telah Anda lakukan di identitas korban, tempat dan waktu kejadian tersebut, dan sebagainya. C. Sistematika pertolongan pertama. Secara umum, urutan pertolongan pertama pada korban kecelakaan adalah: 1. Jangan panik. 2. Jauhkan dan hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. 3. Perhatikan pernapasan dan denyut jantung korban. 4. Pendarahan. 5. Perhatikan tanda-tanda shock. Jangan menimbulkan korban secara terburu-buru. 7. Segera transportasikan korban ke sentral pengobatan. Susunan prioritas
Adapun susunan prioritas memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu pada korban. 1. Henti napas. 2. Henti jantung. 3. Pendarahan berat. 4. Shock ketidaksadaran. 5. Pendarahan ringan. 6. Patah tulang atau cedera lain. D. Penilaian korban. Penilaian keadaan. Ketika sampai di lokasi, yang harus dilakukan oleh seorang penolong adalah A. Memastikan keselamatan penolong, penderita, dan orang-orang sekitar tempat kejadian. B. Penolong harus memperkenalkan diri bila memungkinkan. C. Menentukan keadaan umum kejadian (mekanisme cedera). D. Mengenali dan mengatasi gangguan cedera yang mengancam nyawa. E. Stabilkan penderita dan meneruskan pemantauan. Dan F. Minta bantuan bila diperlukan. E. Kasus-kasus kecelakaan atau gangguan dalam kegiatan alam terbuka. Berikut adalah kasus-kasus kecelakaan atau gangguan yang sering terjadi dalam kegiatan di alam terbuka. Berikut gejala dan penanganannya. 1. Pingsan dalam 2. Dehidrasi. 3. Asma. 4. Pusing. 5. Mah atau mual. 6. Mimisan. 7. Kram. 8. Memar. 9. Keseleo. 10. Luka. 11. Luka bakar. 12. Hipotermia. 13. Keracunan makanan. 14. Gigitan binatang. F. Evakuasi korban adalah salah satu tahapan dalam pertolongan pertama, yaitu untuk memindahkan korban ke lingkungan yang aman dan nyaman untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut. Prinsip evakuasi. A. Dilakukan jika mutlak perlu. B. Menggunakan teknik yang baik dan benar. C. Penolong harus memiliki kondisi fisik yang prima dan terlatih, serta memiliki semangat untuk menyelamatkan korban dari bahaya yang lebih besar atau bahkan kematian. Alat pengangkutan. Dalam melaksanakan proses evakuasi korban, ada beberapa cara atau alat bantu, namun hal tersebut sangat tergantung pada kondisi yang dihadapi. Medan kondisi korban tersedia alat, yaitu A. Manusia. Dipondong untuk korban ringan dan anak-anak. Digendong untuk korban sadar dan tidak terlalu berat serta tidak patah tulang. Selanjutnya diperlukan untuk korban tanpa luka di bahu atas, dipanggul, digendong, merayap posisi miring. B. Alat bantu. Tandu permanen, tandu darurat, kain keras atau ponco atau jaket lengan panjang, tali atau webbing. Baik, itulah tadi dari pecinta saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.